Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita langsung saja ya. Saya akan coba buat video untuk membahas kuis CLO2 berarti ya. Nah, yang pertama adalah sesuai keinginan kalian, berdasarkan polling, ini adalah soal yang paling paling diinginkan untuk dibahas gitu ya. Coba saya share soalnya dulu sebentar. Oke, soalnya harusnya kelihatan di layar ya. Jadi misalnya ada 6 kotak. Kotaknya namanya K1, K2, K3, K4, K5, dan K6 gitu ya. Kemudian dengan jarak masing-masing seperti yang tertera di situ, saya juga sudah tulis di papan tulis ini, mudah-mudahan kelihatan. Nah, kemudian ini ada seorang petualang, dia ingin memulai petualangannya dari kotak. Tolong diperhatikan baik-baik untuk kalimat yang ini. Jadi petualangannya dimulai dari kotak 1 dan diakhiri dengan kotak K6 gitu ya. Jadi dia tidak murni seperti TSP ya. Jadi kan kalau ngelihat soalnya kan mirip-mirip. Mungkin kalian kepikirannya TSP gitu ya. Tapi ini sebenarnya bukan. Pertama adalah kalau TSP kan dia muter balik lagi ke asalnya. Kalau ini enggak, dari K1 sampai K6. Apakah ini shortest path? Ternyata tidak juga gitu ya. Coba kita baca selanjutnya. Petualangan ini dia ingin berjalan sejauh mungkin gitu. Jadi justru bukan shortest path, dia bukan shortest path tapi justru longest path gitu ya. Tetapi dia tidak ingin berkunjung ke kota yang sama lebih dari satu kali gitu ya. Jadi bantulah petualang tersebut mencari jalur terpanjang dari kota K1 ke K6 gitu. Jadi kalau jalur terpanjang itu kan pasti dia akan mendatangi semua kota kan sebelum akhirnya sampai ke K6. Kan gitu ya secara logika. Artinya kalau misalnya dari K1 sampai K6 berarti ada K2, K3, K4, dan K5 yang harus dikunjungi. Cuman pertanyaannya adalah jalur mana yang terjauh justru. Nah, solusinya diminta menggunakan strategi dynamic programming. Jadi kita sebenarnya caranya itu kan sama gitu ya dengan cara TSP yang sudah dipelajari di kelas gitu ya. Oke, saya akan stop sharingnya supaya papan tulisnya terlihat besar. Oke, jadi ini soalnya sama persis kayak gini ya. Jadi ada K1 sampai K6. Nah, yang perlu kalian perhatikan mungkin karena startnya agak beda kan ya. Maksudnya start sama N-nya agak beda dengan TSP. Misalnya K1 gitu ya. Itu kan sebenarnya kombinasi. Jadi ada berapa kotak? Oh, sebelum sampai K6 gitu ya. Itu kan ada 1, 2, 3 gitu ya. 4 gitu ya. Jadi ada 4 kotak. Ya. Gitu kan ya. Nah, kalau pakai dynamic programming gitu ya, biasanya kalau yang di slide itu kita bahasnya yang bottom up ya. Jadi pertama kali kita asumsikan bahwa S-nya bukan kita asumsikan ya. Pertama kali kita menghitung ketika S-nya sama dengan 0 atau kota yang kita ingin datang itu sudah tidak ada lagi. Artinya kita sudah di titik di kita udah akan sampai tujuan gitu. Nah kan berarti di titik yang mana ketika S-nya sama dengan 0, tidak ada lagi kota yang perlu kita kunjungi, berarti kan sebenarnya posisinya sudah ada di sini gitu. Ya kan? Berarti kayak, kan ini kan kalau misalnya kalau Anda posisinya di sini, itu kan artinya masih ada 3 kota lagi yang harus dikunjungi sebelum kita sampai ke tujuan. Kalau posisi Anda di sini, berarti kan masih ada 2 kota lagi sebelum sampai ke tujuan. Kalau di sini berarti 1 kota lagi, kalau di sini berarti sudah habis gitu kota yang harus dikunjungi itu ya sebenarnya kota tujuan itu ya, kota terakhir gitu. Jadi sudah tidak mengunjungi apa-apa lagi. Oke, berarti ketika S sama dengan 0 itu sebenarnya posisinya ada di sini nih, di sini. Nah, di sini. Nah, kalau posisinya di sini, berarti kemungkinannya apa aja? Ya kemungkinannya sebenarnya bisa 4 kan ya? Kemungkinannya kalau bukan K2 yang di sini teh. Bisa juga atau K3 atau K4 atau K5 gitu kan nggak tahu kan ya. Maka ini semua kemungkinannya kita tulis di sini gitu. Jadi ini saya ngikutin penulisan di slide ya. Jadi kita tuh pengen tahu nih kalau misalnya dari K2 gitu ya, nulisnya kan gini ya, K2 terus ininya tuh ditulisnya begini, artinya sampai tujuan. Dalam kasus kita sekarang sebenarnya tujuannya adalah K6 gitu. Kalau dalam kasus PSP itu tujuannya berarti yang terakhir ini adalah dia balik lagi ke
asal gitu. Gitu kan ya. Ini saya tulis ini dulu aja ya semua ya. K2, ada K3, ini kan ya. K4, kemudian K5. K5, terus udah gitu ya. Sampai tujuannya K6. Nah, dari K2 untuk sampai tujuan itu adalah sama dengan, kalau ini kan masih gampang sebenarnya, cos dari K2 ke K6 gitu. Ya, berapa cos K2 ke K6? Ya udah lihat aja di sini ya. Kalau Anda bisa bikin tabelnya atau ya bisa lihat langsung karena ini kan grafnya sederhana ya. K2 mana K2 ini, K6 ini. Berarti 10 gitu. Kalau yang K3 berarti kan C K3 ke K6 gitu ya. K3 ke K6 berapa? Nggak ada gitu ya. Karena nggak ada, Anda boleh nulis strip. Atau karena ini kan nanti nyarinya maksimum ya. Ya udah tulis aja 0 karena nggak ada yang lebih kecil dari 0 kan ya. Tapi kalau nanti yang dicari minimum, itu nggak boleh nulis 0 ya. Tulis aja tak hingga gitu. Tapi ini karena nyari maksimum, jadi saya tulis aja 0 karena nggak ada yang lebih kecil dari 0. Nah sekarang K4, berarti kan K6 sama dengan K4 ke K6 juga sama kan, nggak ada ya. Jadi 0 juga. Terus yang ini K5 ke K6. K5 ke K6, 2 gitu ya. Ya gitu ya. Jadi kenapa saya tulis K6 semua di sini? Karena terakhirnya dia di K6 gitu. Ya, kalau di TSP kan terakhirnya adalah tempat dia mulainya. Kalau misalnya tadi mulainya K1, berarti K2, K1, K3, K1 gitu ya. Dan cuma ada 4, karena kemungkinannya cuma 4, kan K1 sama K6-nya udah pasti gitu kan. Ini kan sesuatu yang sudah fix gitu. Kalau Anda ingat pembahasan di kelas tentang gembok, kan begini juga kan. Ya, jadi ini, tapi karena kita pakainya bottom up, kan mulainya dari sebelah sana. Ya. Jadi pasti di sini nih udah terakhir kayak ini ceritanya, misalnya udah ada isinya gitu ya. Maka isi ini entah apapun itu, pasti kan pilihan yang sebelah sini itu tinggal K2, K3, atau K4, atau K5 gitu kan ya. Jadi pilihannya ini. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, kemudian selanjutnya kita mundur. Kalau S-nya, ini kan S sama dengan 0. Sekarang kalau S-nya sama dengan 1, artinya masih ada satu kota lagi yang harus dikunjungi sebelum saya sampai tujuan si K6. Berarti di mana? Ini kan? Ada satu kota lagi yang harus dikunjungi sebelum K6. Coba kita pindahin biar tidak terlalu banyak coretan. Berarti kan di sini kan? Posisinya di sini S sama dengan 1. Yaitu masih ada satu kota lagi yang harus saya kunjungi sebelum sampai tujuan gitu. Ada satu lagi. Kemungkinan di sini apa aja? Ya sebenarnya sama kayak tadi. Kemungkinan di sini itu adalah kalau nggak kalau K1 nggak mungkin ya. Karena K1 kan udah di sini gitu. Oke, jadi K2 atau K3 sama kayak tadi. Atau K4 atau K5 gitu. Nah, karena kita startnya dari sini gitu ya. Berarti kan kemungkinan yang sebelahnya ini kan jadi ada kemungkinan lagi gitu ya. Kalau ini misalnya yang dipilihnya K2 gitu ya. Berarti kan ini bisa jadi K3 atau K4 atau K5 gitu kan. Oke, kalau ini misalnya dipilihnya K3, berarti kemungkinan di sini kan kalau nggak K2, K4, K5 gitu kan ya. Begitu seterusnya gitu kan. Intinya adalah berarti saya tuh pengen tahu ya berapa jumlah deretan ini gitu. Kalau tadi kan 4, ini kan berarti kalau ini kan ada 4 pilihan kan ya. K2 atau K3 atau K4 atau K5. Nah, kalau ini sudah terpilih 1 kan ini sisanya tinggal 3 pilihan kan. Artinya pasti kemungkinan saya itu ada 12 gitu. Jadi harusnya ada 12 baris di sini. Mungkin K2 misalnya. Coba kalau saya F ini saya milihnya K2 gitu. Berarti kalau dia K2 dan tinggal satu kota lagi yang harus dia kunjungi, maka kemungkinannya bisa K2 terus ke K3 gitu kan. Atau K2 ini ngomong kelihatan nggak ya? Ini saya harus nah
Oke, K2 ke K4 gitu ya. Terus K2 ke K5. Gitu kan? Udah kan selesai ya, cuma 3 ya. Jadi 3 untuk setiap ini gitu. Ini 3, ini ada 3, ini ada 3, ini ada 3, jadinya 12 kan? 3-nya ada 4 kali gitu. Nah ini apa FK2, K3 ini apa? FK2, K3 itu kan sebenarnya, oke, berarti saya mau tahu cost dari, ini sama dengan cost dari K2 ke K3 gitu ya. Gitu kan? Ditambah dengan, kan habis dari K2 ke K3. Kan ke satu kota gitu, dari K2 ke K3. Nah, terus kan saya butuh satu lagi dari K3 ke target saya, ke tujuan gitu. Ini saya nulisnya adalah dari K3 ke, entah ke tujuan tuh nulisnya begini gitu ya, karena tergantung. Nah, yang C, K2, K3. Kalau udah C itu kita tinggal lihat ke sini aja. Kalau F berarti kita merefer ke yang sebelumnya gitu. C, K2, K3 berarti K2, K3, 2 ya. Berarti ini sama dengan 2 gitu ya, ditambah. Nah, yang ininya, ini, kan ini dynamic programming ya. Jadi saya bisa, ingatan saya sebelumnya gitu. Ini, ya, jadi saya ambil dari sini. Nilainya mengacu ke sana, berarti nilainya berapa? 0 alias tidak ada, nggak ada PET-nya kan berarti kan? Ya, kalau tidak ada PET-nya ya hasilnya 2 tambah 0 jadinya 0 ya. Karena 2 ditambah ini kan sungguhnya ya, itu sebenarnya tidak ada PET. Makanya sebenarnya mungkin Anda boleh tulis strip aja juga pasti. Jadi nanti ini strip juga gitu. Jadi 2 tambah 0 bukan 2 tapi 0 gitu ya. Karena 2 ditambah tidak ada PET. Jadinya ya udah tidak ada PET. Oke, yang 24, 4. Ini juga nggak ada PET nih ya, 4 ke ininya gitu. Saya coba ngitung yang ketiga ya. Yang ini sama aja ya, yang kedua ini sama aja. Berarti C, K2, K4 ditambah F, K4 ke tujuan gitu ya. Tapi saya ngitung yang ini aja, karena 4 ke tujuan sama-sama 0 gitu. K2, K5. K5 ke tujuan kan ada kan ya. K2, K5 berarti adalah C dari K2 ke K5 ditambah dengan F K5 ke tujuan gitu ya. Karena dari K5 nggak ada kemana-mana lagi. Berarti ini samanya dengan ini gitu. Gitu kan ya. Saya ngambilnya dari sana gitu. Jadi K2 K5-nya, ya K2 K5-nya juga nggak ada ya. K2 K5-nya nggak ada. Yang ini 0, nah ini K5 K0-nya 2 gitu. Jadi ini sama nih 0 juga. Jadi dalam kasus ini, yang si FK2-nya nggak ada yang jadi nih. Ini juga sama dengan 0 gitu. Artinya ini nggak ada jalur gitu kalau ke sana. Nah, tapi jangan khawatir, masih banyak yang lainnya gitu. Ini kan baru K2 kan? Ini baru K2. Sekarang kita coba yang K3. Ya, ini saya hapus aja ya, karena ini kan nggak ada jalurnya nih, yang nggak ada jalurnya saya hapus aja ya, supaya papan tulisnya kecil. Jadi saya hapus saja yang tidak berjalur. Dan ini juga sebenarnya bisa saya hapus sih, ini saya hapus saja jalurnya. Nah kan salah saya. Harusnya nggak ada jalurnya yang ini ya. Ya nanti saya hitung ulang. Berarti yang itu F5 kan ya. Oke, ya tidak ada jalurnya saya hapus ya. Untuk mengirit. Ini tadi berarti F yang ada tuh K5 gitu ya, sama dengan C K5 K6 itu sama dengan 2 gitu. Oke, ini yang F0. Sekarang yang S sama dengan 1, tadi yang K2 semuanya nggak ada jalurnya. Sekarang coba yang K3. Berarti F K3 ke, nah kalau ini udah kepilih K3, berarti kan ini pilihannya apa? K2, K4, K5 gitu kan ya. Berarti K2, terus K4, satu lagi K5. K2 ada, K5, K4 ini nggak ada nih ya. Ini sebenarnya saya bisa hapus, tapi ini dulu ya. Nanti C, K3, K2 ditambah F, K2,
gitu ya. Oke, itu aja. Nah, itu. Nah, si FK2 itu kan yang ini kan ya, yang ini nih. Ini saya dapetnya dari situ. CK3 K2-nya ada ya ini ya 2 ditambah ini 10 gitu. Jadi hasilnya 12 gitu loh. Nah, yang ini karena K4, ini kan nanti pasti kan gini kan ya, CK3 K4 terus ditambah F K4 gitu kan. Nah, FK4-nya kan tadi 0 ya, nggak ada pet ke sana, maka ini pasti 0 gitu. Jadi itu saya abaikan saja. Yang ini kita abaikan saja. Kita pakai yang K3-nya ke K5 aja langsung ya. Ini K5. K5, nah ini kan ada ya K5 ya. K3 K5 ada nggak? K3 K5 ada, oke. Berarti C K3 K5 ya, K3 ke K5 gitu ya, ditambah F dari K5 terus pulang gitu. Nah, CK5 K3-nya, K3 K5-nya kan ada nih ya, 2. Terus ditambah F K5 yang ini. Kita kasih warna biru. Ini. Hasilnya 2 gitu kan ya, hasilnya 2. Berarti 2 ditambah 2, 4. Gitu ya. Sudah selesai? Belum. Karena setelah K2 udah, K3 udah, sekarang K4. Coba saya mikir dulu ya, K4. Kalau misalnya dia ini K4, maka dia pilihannya ada 2, 3, sama 5 gitu ya. Jadi kalau ini F K4, ini pasti ada 3 kemungkinan juga. Gitu aja terus. Ya, cuman ininya beda-beda isinya. Gitu ya. K4 itu setelah ini dipilih K4, berarti di sini bisa K2 atau K3 atau K5 gitu. Nah, gitu. Ya, ini berarti sama kayak tadi. CK4K2, K4K2. Nah, ini sebenarnya kalau udah CK4K2 itu kan udah nggak ada PT, udah kita abaikan saja. Jadi kita nggak usah. Oke, nggak usah yang ini. Yang ini nggak usah. Gitu ya. Sekarang yang ini. K4K3. K4K3 ada nggak? K4K3 ada. Jadi ini kan C K4K3 ditambah dengan F K3 ke asal gitu. Ini K3 ke asalnya nggak ada kan ya? Berarti 0. Berarti ini juga 0, kita nggak usah tulis juga nggak apa-apa. Nah, terakhir K4K5 ada nggak K4K5? K4K5 ada. Terus nanti K5 ke asal. Ada kan ya? 2. Berarti itu kita tulis. Saya copy paste ke atas supaya tadi ya menghemat tempat. Jadi ini sama dengan C K4 K5 tambah F K5 ke tujuan gitu ya. K4 K5-nya 3, K5 ke tujuannya 2 gitu. Berarti berapa? 3, 5 ya. Gitu. Apakah sudah selesai? Tentu saja belum. Ya, ini yang K5 ya, terakhir K5. Nah, kalau ini K5, maka ini pilihannya adalah 2, 3, 4 gitu ya. Nah, ini ada K5, K5 ada 3 ya. Tinggal 3 gitu. Nah, K5 ini pasangannya tadi ya, kalau ini K5 berarti kemungkinannya adalah ada K2, ada K3, ada K4 gitu. Nah, sama kayak tadi kita lihat dulu K5 ke K2 ada nggak? K5 ke K2 nggak ada kan ya? Berarti ini bisa dihapus. K5 ke K3 ada nggak? K5 ke K3 ada. K3 ke asal nggak ada. Berarti kita hapus. K5 ke K4. K5 ke K4 ada. K4 ke asal nggak ada. Ini kita hapus semua nih K5-nya. Gitu. Ya, ternyata dari 12 kemungkinan, gitu ya, tadi kan ada 12 kan karena 4 kali 3, ternyata yang valid hanya 3 saja untuk S1. Oke? Udah ya? Nah, di sini nih kita belum ketemu nyari maksimum gitu, karena pilihannya cuma 1 aja ini tujuan. Nah, sekarang kita mundur lagi. Kalau S-nya sama dengan 2, artinya masih ada 2 kotak lagi yang harus dikunjungi. Nah, kita lihat ke sini. Kalau 2 kotak lagi yang harus dikunjungi, artinya kan posisinya di mana? Posisinya di sini. Kan masih ada 2 kotak lagi yang harus dikunjungi gitu. Ya, jadi ininya di sini.
Gak usah saya benerin lah ya. Takut makin pusing. Nah, gitu. Ya, berarti kan masih ada 2 kota lagi yang harus dikunjungi sebelum dia nyampai ke kota tujuan yang sesungguhnya gitu, yang terakhir. Artinya di sini kemungkinannya apa? Sama kayak tadi, kemungkinan ini ada K1 atau K2 atau K3 atau K4 kan kemungkinannya kan K1 sama K6 nggak bisa dipilih. Artinya ada 4 kemungkinan. Nah, kemudian kalau itu 4 kemungkinan, terus di sini ada kemungkinan apa aja? Ya, kalau dia kepilihnya K1, berarti dia kemungkinannya K2, K3, K4 gitu kan? Ya, saya hitung ada berapa kalinya aja ya. Ini berarti kemungkinannya ada 3. Ya kan? Terus terakhir, kalau ini udah dipilih, ya berarti ini kemungkinan tinggal 2 gitu ya. Oke? Salah saya. Ini bukan K1 ya. Ini K2 ya. K2 atau K3 atau K4 atau K5 gitu lah ya. Oke? Sebenarnya saya nggak usah mempedulikan ini juga nggak masalah sih ya. Tapi kita lihat deh di sini. Kita lihat dulu apa bedanya. Oke, udah ya. Mulai ya. Pertama yang K2 dulu ya. Berarti F kalau mulainya K2. Maka kemungkinannya apa aja? Kalau mulainya K2 gitu ya. Berarti kan kemungkinannya misalnya ya kalau ini K2, ya udah misalnya ini kalau gitu saya ini K3 deh gitu. Misal ya. Kan pilihannya bisa K3, bisa K4, bisa K5 sebenarnya. Saya tulis dulu nah ini. Misalnya nih K2 gitu ya, saya pilih gitu ya. Maka kemungkinan yang di sini yang di tempat kedua adalah berarti dia kalau nggak K3, K4 di sini nih ya, yang di sini kan K5 gitu kan. Ya kan? Kemungkinannya cuma 3 ini kan tinggal 3. K2-nya udah saya pilih. Ya udah deh, kalau gitu saya pilih K3 misalnya gitu ya. Ya udah deh K3. Gitu kan? Maka ketika saya pilih K3, kemungkinan yang ini apa aja? K4 atau K5. Nggak mungkin yang lain lagi kan? Ya, berarti saya pilihnya apa? Ya K4 gitu ya. Ya nggak harus ya, tapi usahakan terurut ya biar saya gampang meriksanya. Kalau kalian ujian K4 gitu. Gitu. Oke? Nah, artinya kan sebenarnya pas di sisi sini, saya bisa milih K4, bisa juga. Kenapa nggak K5, Bu? Ya bisa juga K5. Makanya saya butuh bikin satu lagi di sini sebenarnya F, K2, K3, K5 gitu. Itu. Berarti kan udah ya, ini udah. Loh, tapi kan Bu, saya bisa dong bukan K3, saya bisa aja milih K4. Memang gitu. Makanya sebenarnya di sini ada F, K2, selain K3, dia bisa K4, terus kalau dia K4, di sininya kan bisa K3 atau K5 gitu ya. Gitu ya. Tapi kalau ini K4 ya, ini nih kita apa namanya? Kalau saya nulis begini ya, misalnya ada yang nulis begini. Ini nih tidak perlu gitu. Kenapa? Kalau kalian perhatikan, lihat nih ya. Ini nih soalnya kombinasi bukan permutasi. Ini itu kan sama dengan yang ini gitu. Loh, beda dong Bu. Kalau ini kan dari K2 ke K3 dulu. Kalau ini kan dari K2 ke K4 dulu. Nah, itu tuh enggak begitu. Ini kalau dia kalau yang ini, yang C ini buka kurung tutup kurung, benar dari K3 ke K2 gitu. Tapi kalau F ini yang kurung kurawal ini itu artinya bukan dari K3 ke K4, tapi artinya dari K2 itu tuh dia tuh ada 2 kota lagi yang belum dikunjungi gitu, yaitu K3 sama K4 gitu. Kan sama aja ya, saya bilang gini, dari K2, berarti tinggal 2 kota lagi nih yang belum dikunjungi. Apa aja? K3 sama K4. Oh, oke. Sama dengan saya bilang, saya di K2 nih, berapa kota lagi yang belum dikunjungi? Ada 2. Bukan K3, K4, K4, K3 kan sama aja gitu ya. Jadi pokoknya intinya ada berapa kota yang belum dikunjungi, udah gitu. Mau K3, K4, K4, K3,
Ya nggak jadi masalah. Pokoknya problem saya adalah dari K2 itu tinggal atau masih ada 2 kota lagi yang belum ditunjuk. Ya, jadi ini tidak perlu ditulis. Salah satu aja. Baiknya yang ini sih, jadi ngurut gitu ya. Jadi ini nggak usah ditulis. Kenapa nggak perlu ditulis? Karena memang nanti saya di sini akan menghitung apa? Menghitung saya akan ngebandingin dari K2 lewat K3 dulu berapa. Kalau dari K2 lewat K4 dulu berapa? Saya cari maksimumnya gitu. Kenapa cari maksimumnya? Karena kan problemnya longest path gitu. Ini agak panjang, jadi ini saya hapus dulu. Jadi kalau ini sama dengan ada 2 pilihan. Sebentar, kelihatan nggak kelihatannya? Pertama adalah maksimumnya nantilah saya abaikan dulu. Kalau saya milihnya dari K2 ke K3 dulu gitu. Maka kalau pilihan saya dari K2 ke K3, maka sebenarnya saya masih ada satu lagi kan, berarti ditambah dengan F dari K3 kemana? Ke K4 kan? Tapi saya pakainya F gitu ya, dari K3 ke K4 gitu. Nanti dari K4-nya kan bisa jadi dia kemana lagi gitu. Kalau ini sih artinya dia langsung kembali ke asal gitu ya. Atau saya bisa juga dari K2 ke K4 dulu, berarti ditambah dari K4 sisa yang ke K3 gitu. Nah ini saya cari maksimumnya gitu, maksimum dari ini sama ini gitu. Ya, F K3 K4 ada nggak? Nggak ada ya. Artinya ini pasti yang 0 tadi nggak ada petnya. K4 K3 ada nggak? Nggak ada juga. Berarti ini nggak ada. Ya. Jadi karena nggak ada, saya hapus aja lah ya. Saya cari yang ada aja. Yang ada apa ya? Sedangkan K2, K3, K4. Berarti ini nggak ada. Sekarang setelah saya pilih K2, K3, K2, K3, saya kan bisa pilih K2, K4 kan? Ya, gitu ya. Sorry. K2, K3, K5 dulu. Sorry. Ini K5 dulu. Udah pengen cepet-cepet ke K4 aja ya. Ini kan ada K3, ada K5. Ya. Jadi kalau saya pilih K2, saya bisa pilih K3 gitu ya. Saya bisa pilih K3, terus saya bisa pilih setelah pilih K3, saya bisa K4, bisa K5 gitu ya. Sekarang K5-nya. Tadi K4-nya nggak ada pet, jadi saya abaikan saja. Nah ini sama ya, ini adalah C K2 K3 ditambah F K3 ke K5. K5. Maksimum dari itu atau K2 K5 kelihatan kan ya, ditambah F K5 K berapa nih? K2. K2, K3, sorry. K2 mah asalnya ya. Jadi F gini. Ini kan K3 sama K5 ya. Jadi pokoknya antara dari K2 ke K3 langsung atau dari K2 ke K5. Nanti kalau saya milihnya dari K2 ke K3, berarti setelah itu adalah K3 ke K5 kan ya. Kalau yang ini karena saya pilihnya K5 dulu, berarti dari K5 kan harus ke K3 gitulah. Oke. Nanti kalian lihat lagi pelan-pelan. Ini sama ya, maksimum. Nah, gitu. Sekarang kita periksa ini ya. K3 K5, nah ini nih enggak, K3 K5 ada. K2 K3 ada. Oh, berarti bisa. Oke, kita hitung. K2 K3 berapa? K2 K3 2 ya. K2 K3 2. Yang ini K3 K5 itu saya ngelihat dari yang sebelumnya. Ini kan? K3 K5 gitu. Ini berapa hasilnya? 4. Berarti 6. Ya kan? 6. Dibandingkan dengan ini, K2 K5. K2 K5 nggak ada ya ini ya. Ini nggak ada nih. Karena nggak ada, berarti pasti yang dipilih adalah si 6 gitu. 6, cari maksimum antara 6 dengan yang tidak ada pet ya. Pasti 6 gitu kan hasilnya. Berarti ini hasilnya 6. Saya hapus aja caranya nggak apa ya. Ini berarti 6 pokoknya.
saya dapat. Nah, gitu. Oke. Dah, saya pilih K2, terus saya pilih K3, terus saya pilih tadi udah K4 atau K5. Nah, terus saya sebenarnya mirip kayak backtrack kan ya. K4, K5-nya udah selesai. Nah, setelah K3, ini kan sebenarnya selain K3, saya bisa milih, ini kan udah ya, done gitu ya. Karena saya milih K4. Jadi dari K2, saya pilih nih K4 gitu. Oke. Kalau saya pilih ini K4 di sini gitu ya. Maka kan di sininya kan bukan K4, K5 lagi kan ya. Ya, jadi kalau misalnya saya dari K2, maka pilihannya adalah K4 tinggal ke K4 sama ke K, tadi yang udah tuh yang itu ya, K3 ya. Ini K5 ya. Bentar, saya harus catat kalau yang ini kayaknya. Tadi yang gagal itu ada F, K3, salah. Tadi yang gagal itu adalah F, K2, K3, K berapa tadi? K4 ya? K4. Nah, ini kan tidak ada pet kan ya? Gitu ya. Jadi pilihannya kan K3, K5, tadi K3, K4, K3, K5, terus K4, K5 gitu ya. Pokoknya yang dua aja. Jadi Anda punya pilihan ini. Gimana ya biar lebih gampang ya? Pokoknya Anda punya pilihan K2, K3, K4, K5. Nah ini saya bikin kombinasi dua-dua gitu. Karena kan dua kotak lagi. Ya, dari 3 itu 2 kotak lagi. Mana penghapusnya? sorry. Terima kasih. Ya, dari K2 kan Anda tuh kayak punya 3 pilihan ini, tapi sebenarnya cuma 2 kotak. Ya udah kombinasi dari 3, 4, 5 ini aja. Berarti kan K3, K5, K3, K4, K3, K5, ya kan? Terus K4, K5. Udah ya, nggak ada lagi ya. Habis ya. Kalau gitu saya tulis semua aja deh. Nanti tinggal dicoret. Jadi ini pertamanya adalah K2, K3, K4, gitu kan ya. Ternyata ini kan tadi nggak ada petnya. Terus K2, K3, K4, K3, K5, terus K2, kok K3 lagi sih. K4, K5 gitu, udah itu doang. Kan nggak ada lagi kan ya? Nggak ada pilihan yang lain. Aduh, nah yang ini sama nih. Nanti sama dengan C, K2, K4 gitu ya. Maksimum dari C, K2, K4. Saya tulis lah ya. Pelan-pelan ya, supaya ini lagi ya. Dari C, K2, K4 gitu. Ditambah F. Startnya kan dari K4 ya. K4 ke tadi K4 sama siapa temennya? K5 gitu ya. K5. Nah, gitu. Terus maksimum dari itu dengan K2 kan bisa ke K4 atau bisa ke K5 kan? K2, K5 ditambah F. Ini kan dari K5 ya. K5 ke K5 temennya apa? K4 kan? Tinggal dibalik aja sih sebenarnya. Maksimum. Ya gitulah. Dah, tinggal dilihat. K2, K4. Ada nggak K2, K4? Nggak ada gitu ya. Nggak ada ini. Ya udah kalau nggak ada dicoret. Terus yang ini K2, K5. K2, K5 juga nggak ada. Coret gitu. Jadi udah nggak usah ngitung ini mah. Artinya ini tidak ada gitu. Udah cuma ini doang yang 6. Nah ya. Udah nih Bu. Ya belum gitu ya. Kenapa belum? Karena kan ini mulai dari K2. Jadi kan pilihannya ada K2, ada K3, ada K4, K5. Untuk satu ini dia 4 gitu kan ya. Berarti 12 ya ini. Ininya nggak perlu deh. Sorry, karena ini hanya satu. Ya. Saya hapus aja lah ya biar nggak membingungkan.
Berarti karena saya ada 3 lagi, ya berarti nanti 3-nya kali 3 lagi. Jadinya 3 kali 4, ya 12 lagi sebenarnya. Oke, saya tulis dulu ya. Jadi pilihannya K3 sekarang. Kalau sekarang ini yang kepilihnya K3, berarti kan harusnya kan ada 2 kota lagi yang dia belum kunjungi, tapi pilihannya ada K2, K4, sama K5. Ini udah kombinasi itu, berarti K2, K4 dulu gitu ya, boleh. Ini, terus K2, K5. Terus satu lagi kan ada K2, K4 ya, K3 berarti, K2, sorry, K3, gitu ya. Ini kan ada K2, ada K4, ada K5, berarti K2, K4 udah, K2, K5 udah, tinggal satu lagi kan, K4, K5 gitu. Pokoknya yang tersedia, ini kan enggak ya. Ya gitulah. Ya. Yang dipilih K3, berarti dua kota selanjutnya adalah pilihannya ada K2, K4, K5, kombinasi dari itu gitu. Yang dibutuhin 2, tersedianya 3, berarti kan ada 3. Hitungnya ini sama persis kayak tadi. Nanti habis K3 berarti ada K4. Makin ke bawah kelihatan ya Mas ya. K4 ini apa? Kalau saya pilih K4, artinya kan pilihannya K2, K3, sama K5 kan? Pilihannya kan K2, K3, sama K5. Nah ini sama dikombinasiin lagi. Berarti K2, K3 misalnya. Terus K2, K5. Terus terakhir K3, K5 gitu kan ya. K3, K5. Gitu lah. Udah selesai? Masih ada satu lagi nih, K5. Sama persis kayak gini. Terus gimana ya? Terus ini aja gitu. Terus ini aja lah ya. KF, K5. Gitu ya. Nah kalau saya pilih K5, berarti kan pilihannya ada K2, K3, K4 kan ya. Di K2, K3, kombinasi dari ini. Berarti K2, K3 gitu ya. Terus K5, K3, K2 dulu lah ya, K4 gitu kan ya. Terus F, K5, K3, K4 gitu. Tuh, ada berapa ini? Ada 12 juga ya. 3, 3, 3, 3. 4 kali 3, 12. Tapi karena dia banyak jalur yang nggak ada ya, jadi sebenarnya ngitungnya mungkin tidak akan sebanyak itu. Gitu. Tapi saya pengen kalian paham bahwa ini kalau K3 ini masih ada 2 yang harus dikunjungi, yaitu K2, K4. Maka nanti ini sama dengan maksimum dari kalau saya lewat K2 duluan, dibandingin dengan kalau saya lewat K4 duluan gitu. Cari mana yang maksimum, karena saya pengen yang maksimum gitu kan ya. Oke? Saya nggak akan hitung satu-satu. Saya sudah sempat menghitung, jadi saya tulis yang adanya saja. Sebentar kan ya. Sebentar tuh 2, 3. Itu yang tadi cuma ada 3. Yang ini cuma F35. Oke. 35, 6 saya hapus ya. Tapi pokoknya harusnya semuanya yang ini gitu. Tapi saya sekarang akan menulis yang ada pad-nya saja. Oke, yang ada pad-nya saja ketika S sama dengan 2 adalah F K2 tadi apa ya? K3 K5 ya. K3 K5 gitu ya. Ini sama dengan mungkin saya tulis sekali lah ya yang max-nya ya. Maksimum dari C K2 ke K3 gitu ya. Ditambah F K3 K5. Itu maksimum antara ini dengan C K2 K5 ditambah F K5 ininya K3. Nah gitu. Nah hasilnya 6 gitu ya. Hasilnya 6.
Ininya ngambil dari sebelumnya, K3 K5 mana ini? Ininya K5 K3, ini ngambil dari, oh yang ini nggak ada nih ya, jadi makanya sebenarnya cuma yang ininya doang, hasilnya 6. Ini nih nggak ada nih yang kedua ya, jadi maksimum dari 6 sama nggak ada ya dapetnya 6. Nah, terus apa yang ada isinya ya? Nah, saya nyontek dulu. 3, 4, 5. Oke. 3, 4, 5. Nah, yang ini juga ternyata hasilnya 6 juga. Terus selanjutnya 4, 3, 5. 4, 3, 5. Ini berapa? 5 ya? 5. Terus satu lagi, ada 4 ya. Yang ada petnya 5, 2, 3. Ini 14 nih. Tuh. Ini yang S sama dengan 2. Terus lanjut lagi. S sama dengan 3. Nah, S sama dengan 3 ini udah lebih sedikit sih. Ya. Saya ini dihapus aja ya. Yang ini kan tadi yang pertama kali, atau saya masih bisa ke bawah ya? Bisa lah ya, coba ke bawah sedikit lagi. Oke. Ketika S sama dengan 3. Oke, ketika S sama dengan 3, kita berarti mundur lagi. Kota yang harus didatengin masih ada 3. 1, 2, 3. Jadi kita posisinya ada di sini gitu. Kemungkinannya apa aja? Sama, ini kemungkinannya 4 juga gitu. Bisa K. Bukan K1 ya, K2 ya. Karena kan K1 sama K6 udah itu. Terus K3 atau K4 atau K5 gitu. Nah, karena ada 3 kota lagi yang harus dikunjungi, berarti kalau misalnya saya pilih yang ini, K2 gitu ya. Ini K2 gitu ya. Maka 3 kota yang dikunjunginya adalah K3, K4, K5 gitu kan. Nggak tahu mana dulu yang dikunjungi. Pokoknya pasti kombinasi antara 3 ini gitu. Saya nggak mau ngitung lagi karena sudah dihitung oleh proses yang sebelumnya gitu lah kira-kira. Jadi ini saya nulisnya F, saya pilih K2 dulu ya. K2, kemudian kemana? Kan masih ada 3 kota lagi yang harus dikunjungi. Entahlah yang mana, pokoknya K3, K4 sama K5 aja pokoknya nih 3 kota yang belum dikunjunginya gitu. Terserah boleh ke K3 dulu boleh, ke K4 dulu boleh, ke K5 dulu boleh. Nanti berarti tinggal dihitung. Ini sama dengan, nah ya ini lebih panjang lagi nih karena maksimum dari 3 gitu. Nah, saya di bawah aja. Aduh, sudah mulai susah. Ini berarti maksimum dari yang pertama. Maksimum dari, terus di sini aja ya. C. Lihat nih, startnya dari K2. K2 ke, saya coba ke K3 dulu. K3 ditambah dengan F. Dari K3 ke K4, K5 gitu. Atau mungkin lebih besar, akan lebih maksimum kalau saya nggak ke K3 dulu, tapi ke K4 gitu. Berarti ditambah K4, kalau K4 ini berarti kan sisanya K3 sama K5. Atau gitu ya, mungkin saya lebih jauh lagi kalau dari K2 ke K5 gitu. K5. Nah, ditambah dari K5 ke, masih ada 2 kan, K3 sama K4. Nah, gitu. Mudah-mudahan kelihatan. Itu. Udah deh, kita cari satu-satu. K2, K3. K2, K3 ada ya 2. F, K3, K4, K5. Ada tuh. Ini, itu saya bisa ngambil dari sini kan ya. Nah ini. Berarti ini 6. Berarti 2 tambah 6 sama dengan, coba tambah-tambahannya saya pakai warna biru. 2 tambah 6 sama dengan 8. Oke, sekarang K2, K4. K2, K4 nggak ada.
K2, K4 nggak ada, berarti ini kita abaikan. K2, K5. Wah, tuh, K2, K5 juga nggak ada. Jadi ini hitungannya sebenarnya, walaupun kelihatannya banyak, tapi cuma sedikit. Ini udah kita langsung hapus. Berarti 8 gitu. Artinya, ya udah ini hasilnya 8. Gitu ya. Ini 8. Sama dengan 8 gitu. Nah, untuk yang selanjutnya, sama gitu. Kan ini ya tadi ya. Ini kan mulainya dari K2. Untuk selanjutnya saya pilih jangan K2, tapi kan pilihannya tadi ada K2, K3, K4, K5 kan ya. Sekarang saya pilihnya K3. Kalau pilih K3, berarti nanti 3 kota yang belum dikunjunginya adalah K2, K4, sama K5 gitu. Bikin kayak gini persis. Ya, nggak usah saya tulis ya, sama persis soalnya. Jadi saya tulis aja di sini K berapa? K3, terus ininya K2, K4, K5 gitu. Ya, nanti pilihan selanjutnya adalah kalau saya mulainya dari K4. Kalau K4 berarti K2, K3, K5 gitu kan ya. Terakhir adalah kalau saya pilih K5, berarti 3 kota yang belum saya kunjungi adalah K2, K3, K4 gitu. Nanti minimumnya sama semua kayak tadi. Nyarinya gitu ya. Nah, ini kayaknya saya udah hitung juga. Hasilnya itu cuman, oh ini 17, ini 6 ya. Berarti yang ini nggak ada. Jadi ini nggak ada. Ini 17, ini 6 gitu. Dah, ini terakhir satu lagi. Terakhir satu lagi. Saya di mana bingungnya? Di sinilah ya. Ini saya hapus ya ini. Oh, udah azan. Oke, sebentar. Terakhir adalah kalau S-nya 4. Nah, ketika S-nya 4, ini adalah solusi sebenarnya. Bukan solusi. Maksudnya solusi dari problem. Karena dari tadi itu kan kita tuh emang S-nya masih 4 kan. Jadi kan yang udah diketahui itu kan K1 sama K6. Terus yang belum dikunjunginya kan ada 4 kan tadi dari tadi teh. 1, 2, 3, 4 kan. Ini kan ada 4 gitu. Jadi itu adalah memang problem terakhirnya. Maka S4, S sama dengan 4 itu, ya pilihannya pasti cuma 1. Saya mulainya dari K1 gitu ya. Jadi ini problemnya baru nih. Karena ada 4 kota yang belum dikunjungi, 1, 2, 3, 4, kan berarti mundur. Tadi kan terakhir di sini ya. Berarti kalau mundur sekali lagi kan ke sini. Ke K1 tadi yang sudah pasti. Berarti ininya F. Jadi problem utamanya nih ya, kalau Anda nanti mau top down, itu sebenarnya problem utamanya adalah saya dari K1, terus yang mau saya kunjungi adalah kota 2, kota 3, kota 4, kota 5 gitu. Sampai ke tujuan yang ke-6-nya. Gini. Nah, ini berarti maksimumnya. Coba jadi panjang ini teh. Maksimum dari saya tidak ada tempat lagi ya. Ini nggak apa-apa ya, saya hapus ya. Ini adalah maksimum dari K1 ke ya, K2, terus ditambah F dari K2 ke sisanya. K3, K4, K5. Gitu kan? Atau dari K1, siapa tahu saya ini lebih panjang gitu ya, ke K3 dulu. Ditambah F, K3, terus ke K2, K4, K5. Gitu. Atau dari K1 ke K4 dulu. Tambah F, K4, K2, K3,
K5 gitu. Pokoknya belum dikunjungin aja. Terakhir, atau dari K1 ke K5 dulu aja, terus baru dari K5 kita mengunjungi kota yang belum. Apa aja? K2, K3, K4 gitu. Dah, dari sini K1, K2. K1, K2 ada nggak? Ada ya. K1, K2 ada di 2. Nah, sekarang K2, saya harus lihat ke bawah. Kelihatan nggak? Sebentar. Nah, dari K2, tadi K2 kemana? K3, K4, K5, K2, K3, K4, K5 ini ada nih. 8. Berarti sebentar. Kalau gini. Nah, berarti ini 8. Ya. Jadi 10 gitu sama dengan 10. Sekarang K1, K3. K1, K3 ada 1 ditambah K3. K3 nggak ada nih. Berarti ini diabaikan. Gitu ya. Terus K1, K4. K1, K4 ada ya 4. Ditambah F K4. F K4 ada K2, K3, K5 ya. Tadi. Nih, berapa itu? 17 itu? 17. 17 tambah 4 berarti 21 gitu ya. Terakhir yang ini K1 K5. K1 K5 kan nggak ada kan? Nah, ini juga dihapus. Nah, ya udah berarti tinggal maksimum antara 10 dengan 21 berapa? 21 kan ya. Ini kan tinggal maksimum 10 sama 21 berarti 21 gitu. Udah jawabannya berarti 21 gitu sih. Ya. Kalau mau tahu dari mana ya kita backtrack, maksudnya balik ke tadi. Misalnya 21 itu didapat dari mana? 21 itu didapat dari C K1 K4, K4 K2 K3 K5 kan? Berarti dari K1 pasti ke K4 gitu. Dari K1 saya pakai warna. Ya, jadi dari K1 berarti ke K4 gitu loh. Kelihatan nggak? Ini ya, ini kan C K1 K4. Terus plus F dari K4 ke, kalau nggak ke K2, K3, K5 kan, kita lihat ke bawah tadi. K4 yang di bawah sini. Nah, K4 waktu K2, K3, K5, nah kalau ini nggak dijabarin ya. Itu tuh dia pilihnya yang mana gitu. Nah, saya harus lihat contekan. Karena di situ nggak dijabari. Bentar, K berapa nih? Tadi K4. K4 itu K4 235. K4 235 itu yang dipilih adalah yang terakhir. Berarti yang terakhir itu yang C45. Oke. Ini sebenarnya C45 ditambah F523. F523. Aduh. Ya, ini agak panjang ya, perlu konsentrasi penuh kalau pas kerjain. Lihat nih, C45. Oh, berarti dari K4 ke K5 gitu. Ini. Terus dari 4 ke 5, terus dari 5-nya kemana? Nah, ini lihat lagi, dari 5 ke 23. Kita balik lagi ke sana. Ini 5, 2, 3 kan yang ini kan? Ini kan? Nah, ini juga kita harus tahu tadi milihnya yang mana. Nah, berhubung itu saya tidak ngitung, maka saya harus lihat potretan dulu. 5, 2, 3 ya. 5, 2, 3. Bentar, 5, 2, 3 itu berarti yang 14 itu yang terakhir. Yang terakhir itu C53. Ini sebenarnya didapatnya dari C53 ditambah F32. 32. Gitu. Ini ya, C53 ditambah F32. Berarti 53. Dari 5 ke 3. Sini. Gitu. Terus habis 5 ke 3, 3 ke 2 gitu. 3 ke 2 yang mana? Ini kan? Bentar. Saya lihat kamera. Oh, masih. Oke. Ini ya. 3 ke 2 tuh berarti kan ini kan. Nah, ketika, nah ini ada di catatannya nih. Ketika K3, K2, mana yang dipilih? Nah, kalau ini kan nggak ada maksimum ya. Berarti yang dipilih pasti ini gitu kan. Dari K3 ke K2 gitu. Dari K3 ke K2. Itu
Dari K3 ke K2, terus dari K2 ke tempat yang kita tuju gitu. Nah, ini kan tadi ada ya di awal ya yang dihapus K2 ke K6 gitu. K2 ke yang tempat kita tuju K6. Gitu ya. Jadi longest path-nya adalah K1 ke K4, terus ke K5, terus ke K3, terus ke K2, terus ke K6. Totalnya adalah 21. Begitu kira-kira. Ini udah hampir sejam ya ngejelasin ini gitu ya. Jadi caranya nggak ada yang lain lagi selain sering-sering latihan supaya jadi lebih cepat dan teliti. Udah gitu aja. Ya. Oke, kira-kira begitu. Nanti soal yang selanjutnya saya pecah di video yang lain. Mudah-mudahan sempat. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop. Stop. Aduh.